Bagaimana prospek tanaman kurma yang dapat tumbuh di Indonesia? Apakah kedepannya memiliki prospek yang begitu bagus? Tentunya terbersit pertanyaan di antara sahabat semua ya. Nah, di negara-negara yang ada di Timur Tengah seperti yang telah diketahui sebelumnya, dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini di tengah dilanda seperti halnya di negara Irak, dikarenakan memang perdagangan yang diembargo akibat invasi Kuwait ya. Hal tersebut juga terjadi di negara-negara yang lainnya seperti halnya Maroko, dikarenakan masalah fitosanitari. Nah, di samping itu juga kebutuhan tanah yang terus meningkat adalah untuk daerah pemukiman, semakin menyebabkan adanya penurunan produksi sehingga mencapai sekitar 30%. Berbanding terbalik hal ini dengan peningkatan kebutuhan kurma yang ada di dunia, yang saat ini telah mencapai 36 juta kilogram per tahunnya. Luar biasa ya, angka yang cukup besar dan prospek yang sangat menarik dari perkebunan kurma ini. Jikalau dilihat dari peluang tersebut, maka negara-negara ASEAN sedang berlomba-lomba untuk dapat mengembangbiakkan buah kurma secara besar-besaran. Kita contohkan saja seperti Thailand dan Malaysia. Bahkan apabila dibandingkan dengan Indonesia, maka Indonesia sangat jauh lebih subur dibandingkan dengan Malaysia ataupun Thailand ya. Tapi saat ini Indonesia sangat jauh tertinggal dari Malaysia dan Thailand dalam hal pembudidayaan kurma ini. Adapun beberapa keunikan yang begitu khas dari pohon kurma antara lain adalah pohon kurma ini dapat tumbuh di suhu yang sangat ekstrim, yaitu minus 15 derajat Celcius sampai dengan sangat panas sekitar 51 derajat Celcius dan dapat tumbuh dengan baik. Tapi memang kurma idealnya cocok pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Pada ketinggian minus 400 mdpl sendiri, tanaman ini juga dapat tumbuh sampai dengan ketinggian 2000 mdpl. Untuk 1 hektar panen kurma antara 15 sampai 45 ton per tahunnya dapat kemudian dipanen, yang mana asumsinya adalah sekitar 150 pohon dan hasilnya adalah sekitar 100 sampai 300 kg per pohon atau per tahunnya, di mana panennya bisa dimulai pada usia ketiga sampai panennya itu bisa mulai dari usia tahun ketiga sampai dengan 7, dan masa panennya itu bisa sampai 100 tahun. Luar biasa ya. Tingginya produktivitas yang ada dan juga usia produktif yang semakin panjang, yaitu bisa mencapai 100 tahun, maka dari itu keuntungan usaha yang berasal dari pohon kurma ini dapat diberikan dengan baik, yang tentunya akan sangat menarik untuk Anda atau sahabat semua dalam memperoleh keuntungan yang jangka panjang. Bisa dibilang juga begitu uniknya akar pohon kurma ini berbeda dengan akar pohon kelapa atau akar pohon sawit. Akar serabutnya sendiri memang terbagi-bagi atas beberapa bagian, diantaranya akar udara atau akar atas, kemudian ada akar tengah dan atau akar samping, dan juga ada yang namanya akar dalam atau disebut juga dengan meristem. Nah, akar meristem ini dapat tembus ke dalam tanah sampai dengan 12 meter ya. Sedangkan akar sampingnya itu dapat merayap tidak lebih dari 1 meter dari pokoknya. Dengan adanya formasi pada akar yang demikian, maka membuat akar ini begitu kokoh, sekaligus begitu ramah pada tanaman tetangganya. Kurma juga tidak merebut unsur hara dan air jatah tanaman yang ada di sampingnya. Jadi justru laju rembesan air yang ada di dalam
yang dapat ditahan lajunya dan pemanfaatan air juga dapat terbantu, sehingga air akan mencukupi di dekat topsil. Warna keperakan yang terdapat pada payungan daun di bawah daun itu dapat memantulkan sebagian cahaya dan panas matahari, meningkatkan kelembapan, mengalirkan angin, menurunkan suhu, dan juga menciptakan mikroklimat yang begitu baik yang ada di sekitarnya. Nah, kemampuan adaptabilitas yang begitu tinggi dengan lingkungan barunya dan juga kemampuan untuk dapat menghasilkan lebih jenis buah yang begitu khas dan baru dikarenakan memang lingkungan dan juga hasil dari teknik persilangan yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pohon kurma ini. Terbilang memang sangat bagus peluang bisnis tanaman kurma yang ada di Indonesia. Mengapa bisa begitu? Karena lahan yang begitu luas yang ada di Indonesia ini kemudian dapat dilakukan perkebunan dan juga pertanian pohon kurma. Didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh IDPA, maka kondisi tanah dan juga iklim yang ada di Indonesia ini begitu mungkin jikalau penanaman pohon kurma dilakukan. Baik itu dikarenakan memang faktor curah hujan ataupun temperatur angin dan kelembapan tanah, sinar matahari, dan juga adanya ketersediaan air tanah yang cukup. Selain itu juga saat ini dunia pangsa pasar kurma ini begitu besar. Kita contohkan saja pada tahun 1998 sampai tahun 2000 yang rata-rata itu 500.000 ton kurma yang berhasil diekspor setiap tahunnya, dengan adanya nilai total transaksi sekitar 258 juta dolar Amerika. Sampai dengan saat ini memang negara Timur Tengah masih mendominasi produsen format tersebut, yang mana lebih menguasai 69% pasar ke rumah yang ada di dunia ini. Tidak hanya di dunia, bahkan di Indonesia juga pangsa kurmanya begitu menjanjikan. Indonesia sampai saat ini itu merupakan negara pengimpor rumah yang berasal dari Timur Tengah, Amerika, Malaysia, dan imajinasi hal itu berdasarkan dari data Biro Pusat Statistik. Kenaikan terhadap informasi setiap tahunnya ini yaitu periode 2010 sampai dengan 2014, di mana kenaikan rata-rata volume impornya adalah sebesar 28.000 ton per tahun. Maksudnya 2,8 juta ton per tahun. Sedangkan transaksi impornya memiliki nilai yang mengalami kenaikan rata-rata 4,8 juta dolar Amerika atau sekitar 586 miliar rupiah per tahunnya. Nah, itulah tadi informasi seputar ataupun analisa peluang bisnis pohon kurma, tanaman kurma di Indonesia. Mungkin para sahabat tergiur atau ingin mencoba. Oke, cukup di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.